Desa SP3 yang terletak di Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki potensi yang beragam. Potensi ini meliputi sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Berikut ini kita saksikan liputan Deteksi TV untuk Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, masih dalam rangkaian melihat desa-desa potensi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, saat ini kami berada di salah satu desa di Kecamatan Peninjauan, yaitu Desa SP3. Kita ketahui desa ini desa potensi. Mengapa? Dikarenakan di desa ini hadir berbagai suku. Baik suku Jawa, ada suku Komering, ada Lampung, ada dari Bali juga, ada Batak. Multi suku yang ada di sini. Begitu juga agamanya. Baik pemirsa sekalian, saat ini kita telah bersama-sama orang yang paling penting, tokoh, sosok yang sangat dihargai dan dipatuhi oleh masyarakatnya, yaitu Bapak Kepala Desa. Di sebelah kanan saya ada Kepala Desa, Desa SP3, dan di sebelah kiri saya ini ada Ketua BPD. Pemirsa sekalian, bersama-sama antara BPD, perangkat desa, dan semua yang ada di sini, di belakang saya ini ada perangkat desa, ada kadus, dan ada RT, tentu ada tokoh agama dan tokoh masyarakat, tidak ketinggalan tokoh pemudanya. Baik pemirsa sekalian, kita sapa dulu Bapak Kepala Desa. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Alhamdulillah. Siapa Pak namanya Pak? Pak Al-Azhari. Al-Hazari. Ya Pak ya? Al-Azhari. Al-Hazari. Tentu kita ketahui pemirsa sekalian, dari namanya juga termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Kita tanya, Pak, sudah berapa lama memimpin desa yang baik ini? Sudah menjalani ke arah 7 tahun. 7 tahun. Bisa sekalian, tanpa terasa, berarti dari tahun 2019. Kalaulah tidak ada perpanjangan, berarti sudah ada pemilihan ini. Sudah lewat 6 tahun, ini tahun ke-7, Pak. Pemirsa sekalian, apa saja yang telah dilakukan oleh Kepala Desa satu ini? Tentu nanti kita lihat potensi desa ini. Di sebelah kiri ada Bapak Ketua BPD. Selamat siang. Selamat Pak. Siapa Pak namanya Pak? Sarni Effendi. Sarni Effendi. Pemirsa sekalian, kolaborasi antara BPD dan Kepala Desa, kalaulah sejalan, tentu harapan masyarakat untuk baik. Selangkah untuk maju bersama pemerintah Desa SP3 Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Baik pemirsa sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita akan lihat. Kita akan keliling dari dusun ke dusun. Pak, ada berapa dusun di sini? Ada 5 dusun. Ada 5 dusun. Tentu RT-nya? Ada 9. Ada 9 rukun tetangga. Pak, dalam membangun ini bagaimana Pak? Berbagi kuenya ini. Arti kata maksud saya begini, ini tahun 2025. Ya. Tentu draft langkah pembangunan di semua lini. Ya. Apakah setiap dusun kebagian kuenya? Setiap dusun itu kebagian. Kebagian setiap dusun. Pemirsa sekalian, kalaulah beberapa waktu lalu kita melihat desa potensi yang namanya Desa Kedondong. Dalam rangka ketahanan pangan, sudah puluhan ekor sapi-sapi yang dihasilkan oleh Desa Kedondong. Ternyata pemirsa sekalian, SP5 ini lebih unggul duluan Pak SP3 lupa saya. SP3 ini sudah lebih unggul duluan. Pak, ada berapa sapi Pak di sini? Jadi untuk ketahanan pangan di wilayah SP3 ini mulai dari tahun berapa Pak? Tahun 2022. 2022 beli berapa ekor sapi Pak? Ingat? 23 ekor. Tahun pertama berapa ekor Pak? 12 ekor. Tahun kedua? Tahun kedua itu 10. Tahun ketiga? 8. Berarti sudah 30. Iya.
Tapi pemirsa sekalian, dari 30 ekor sapi awalnya yang dibeli oleh pemerintah desa SP3 ini ternyata sudah puluhan menghasilkan sapi-sapi ini. Pak, sistemnya seperti apa, Pak? Sistemnya jadi sapi ini kami serahkan dengan kepada warga. Nah, itu setelah berhasil itu anaknya diberikan kepada warga yang memelihara. Ya. Induknya itu nanti kita gulirkan digulirkan pemirsa sekalian, dikasihkan kepada warga yang lain. Belum tapi status induknya tetap punya desa. Pemirsa sekalian, ayo kita lihat potensi desa SP3 Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentu bersama saya Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV akan melihat potensi desa satu ini. Ikuti kami. Pak Kati, tinggi semeter. Pada tahun ini 17 meter. Dibangunlah tembok penahan tanah. Sekalian pada tahun 2024 dengan panjang 17 meter, tinggi 1 meter untuk lebaran 3 cm ini. Sekalian, betul-betul dengan dibangunnya ini, akhirnya yang tadinya tanah tersebut tergerus oleh air dan sekarang menjadi baik. Tentu semuanya ini dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dalam rangka percepatan ketahanan pangan, desa SP3 ini sesuai awal pembicaraan sama pemerintah mengalokasikan anggaran pemeliharaan sapi. Bisa sekalian, ini sapi ketahanan pangan tahun 2024. Om, coba Om sini Om didekatin Om sapinya, nggak nakal kan? Bisa sekalian, ini tahun 2024 Om yang memelihara Om. Iya. Sudah berapa kali beranak ini? Belum. Baru ini lagi hamil. Metang kata Jawa. Sini Om, deketin sini Om. Oh, bukan main sapinya ya. Sapinya gemoy-gemoy. Pemirsa sekalian. Tuh, pemirsa sekalian. Om baru ini memelihara, baru tahun ini kebagian ya. Kalau kebagian baru tahun ini. Ya, dikarenakan tahun 2023 kan belum kebagian. Ya. Tahun ini dapat berapa? 2 ini. Satu. Oh, 1 kamu memelihara, satunya kakaknya. Ya. Ini sistem bagiannya seperti apa? Ini bagi ambil anak sih. Jadi ini nanti ada anaknya. Iya. Setelah ada anaknya untuk yang ingon. Iya. Induknya dikembalikan lagi. Iya, kembali desa. Dikembalikan desa untuk digulirkan ke orang lain. Iya. Berarti cuma tahun ini kan memelihara ini kan? Ya, tahun ini kalau misalnya ada yang ambil. Kalau ada warga yang mau dikasihkan. Ya. Kalau tidak berarti kita sendiri dong. Kita sendiri lagi. Berarti kan menguntungkan. Iya. Ya. Enak dong ingon sapi, nggak modal, dapat anaknya. Iya. Kan seperti itu. Dapat hasil. Kalian inilah sapi-sapi ketahanan pangan. Salah satunya yang ada di desa SP3 ini, bisa sekalian kita ikuti dan kita lihat sapi yang lainnya. Bersama kami, tentu bersama Deteksi TV. Baik pemirsa sekalian, dalam rangka kesehatan, akhirnya pemerintah SP3 membangunkan jamban-jamban yang dibutuhkan oleh masyarakat. Om, jamban ini berapa banyak dibangun? Untuk tahun 2023. Ini mulai kapan dibangun ini? 2023. 2023 dibangun jamban sebanyak. Bisa sekalian,
memang pemerintah desa ini konsen di lingkungan ya, untuk kesehatan lingkungan. Akhirnya dibangunlah jamban-jamban begitu banyak, sudah puluhan ya. 25 unit itu kapan bangunnya? Tahun 2023. 2023. Berapa tahun? Ada berapa kali pembangunan di sini? 2022, 23, 24. 22 berapa unit? Tahun 2022. Ini baru sampai 2023. 2023 berapa unit? 25 unit untuk dusun 1. Unit. Sebanyak 30 unit ya. Ya, Tersebar. Ya, di berapa dusun? Itu bisa sekalian, ini jambannya. Biasa dalam arti kata warga yang kurang baik akhirnya dibangunkan seperti ini, bisa sekalian. Ya, memang dikarenakan keterbatasan anggaran. Kalian masih kepedulian kesehatan, ya, akhirnya dibangunlah jamban-jamban warga, sehingga warga tersebut, ini bentuknya sebanyak 73 unit yang dibangun di SP3 ini. Nah, sekalian, inilah sumber kehidupan para petani-petani yang ada di SP3 ini. Alhamdulillah, karet ini harganya cukup baik sehingga bisa numpang perekonomian. Baik pemirsa sekalian, Pak Kades, kita ketahui bersama di lingkungan desa Bapak ini dibutuhkan sarana kesehatan. Pada kurun waktu beberapa tahun ini sama-sama pemerintah desa membangun jamban-jamban, Pak ya. Ya, jamban. Ada berapa unit Pak jamban keluarga ini dibangun? Ada 78 unit, itu 78 sudah secara unit. keseluruhan, Pak. Keseluruhan ya? Jadi tidak ada lagi masyarakat yang BAB sembarangan ataupun yang ada istilah WC terbang. Tidak ada. Karena itu salah satu program kami dalam mengatasi masalah kesehatan. Kesehatan lingkungan. betul. Ya, termasuk itu pencegahan dari stunting. Stunting gitu, benar. gitu kan. Jadi mulai dari jambanisasi, sarana air bersih itu alhamdulillah di masing-masing rumah itu sudah punya jambanisasi, dan sarana air bersih itu ada beberapa pamsimas yang sudah. Pamsimas Pak, kita lihat tadi pipa-pipa itu Pak, berarti air di sini nggak ada masalah. Nggak ada. Memang kalau kita lihat sepertinya agak kurang, tapi tidak Pak ya di sini Pak. Untuk ke air bersih itu teratasi. Baik pemirsa sekalian, salah satu pencegahan stunting apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi, dan untuk sarana kesehatan dan untuk kebersihan akhirnya dibangun jambanisasi sebanyak 73 unit tersebar di beberapa dusun dan di beberapa rumah-rumah penduduk. Ikuti kami di TV. Sumber kehidupan, air adalah sumber kehidupan. Selalu meningkatkan keamanan. Pemirsa sekalian, yang namanya hidup dan kehidupan ini pasti akan berakhir. Tempat pemakaman umum TPU Desa SP3. Pemirsa sekalian, ini salah satu program jambanisasi Desa SP3. Oh, ini air bersumber dari Pamsimas. Bukan main, airnya jernih. Oh, kita ketahui pemirsa sekalian, yang namanya sumber kehidupan tergantung pada air. Pemirsa sekalian, memang betul-betul alhamdulillah warga di sini terpenuhi akan kebutuhan air bersih dan jamban-jambannya. Jadi pemirsa sekalian, di dusun Pak Kades ini ada berapa Pak yang kebagian jamban ini? 25 ya? 25. Itu pada tahun berapa itu dibagi itu? 2023. 2023 tadi kita cek satu-satu Ya, cukup baik betul. ya. Cukup baik, cukup digunakan sama masyarakat. Selain jamban apa saja Pak yang ada di dusun Anda ini?
Pengerasan jalan. Pengerasan jalan. Habis itu apa namanya itu? Talut. Talut. Talut di bawah Pak, talut. Ya, talut untuk menahan tanah di saat musim hujan dikarenakan air terlalu deras. Iya, benar, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sekalian, inilah untuk jambannya. Bukan main ya. Bu, pernah mati tak Bu? Ini air ini Bu? Hah? Sering mati. Sering dikarenakan pompanya di sana tempat penampungnya ya. Tapi airnya bersih terus kan? Jadi ini digunakan untuk makan, untuk minum, untuk nyuci, pemirsa sekalian. Berarti betul-betul desa ini mengutamakan kesehatan. Ya, dibangun 73 jamban. Bu, ini kan dibagi dari desa, Bu. Bayar tidak, Bu? Apanya? Ini. Air. Buat ini. Buat enggak itu kan gratis dari pemerintah. Gratis. Ya. Oh, dari pemerintah Cuman ini dibangunkan ini, semua ini kan? Sehingga masyarakat tidak asal buang lagi. Baik pemirsa sekalian, yang namanya akses jalan ini sangat dibutuhkan dan sangat didamba-dambakan oleh masyarakat. Terkadang banyak polemik ya, jalan ini baik di kabupaten, di provinsi, bahkan sampai ke desa-desa. Kita ketahui pemirsa sekalian, yang namanya SP3 ini, kalaulah kita berbicara sama warga masyarakatnya, tidak ada lain. Pasti membutuhkan, menginginkan bagaimana caranya jalan di daerah ini baik. Pak Kades, kita ketahui bersama Pak, kita sudah keliling tadi Pak. Kita lihat berlebu Pak. Mengapa? Dikarenakan jalannya hampir 50% mungkin Pak, atau berapa persen Pak kalau boleh tahu persentase? Masih sekitar 70%. 70% pemirsa sekalian, jalan di SP3 Kecamatan Peninjauan ini masih tanah. Iya. Kalaupun ada pengerasan hanya beberapa meter saja. Sehingga kalau musim kemarau seperti ini lagi tidak di hujan, lebuh bukan main Pak ya. Debu. Dan juga kalaulah musim hujan tentu akan becek. Tapi dengan kebersamaan antara Pak BPD dan Kepala Desa, tentu hasil musyawarah mufakat Pak warga-warga ataupun warga masyarakat, akhirnya dengan keterbatasan dana dibangun jalan Pak. Ini ada jalan ini Pak. Ini jalan apa namanya ini? Jalan blok. Jalan akses blok. Kalau yang ini pernah dibangun melalui dana APBD. Akhirnya disambung dengan dana desa. Ada berapa panjang Pak BPD ini Pak? 97 meter. Alhamdulillah tahun ini pemerintah desa SP3 ini, pemerintah SP3 ini membangun jalan sepanjang 97 meter pada anggaran tahun 2025. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang desa ini lebih panjang lagi membangun desanya sendiri. Pemirsa sekalian, insya Allah apa yang dibangun ini tentu semuanya tak ada lain untuk kebutuhan masyarakat. Ya Pak ya. Baik pemirsa sekalian, ikuti kami melihat desa potensi ini. Oh, pemirsa sekalian, lancar jalannya. Kalau kemarin? Kemarin buru. Waduh, sekarang lancar ya, enak jualan ya? Enak. Saja kalian 90 meter. Nah, ini apa ini? Bisa sekalian, inilah papan kegiatan ya, dengan uang sebanyak 63.800.000. Bisa dibangun 900 meter jalan dengan lebar
90. 90. Saking semangatnya. Lebarnya 3 meter, tingginya 15 cm pemirsa sekalian. Ya. Dan ini betul-betul murni dikerjakan oleh warga masyarakat. Nih jalannya. Coba Pak Mukti ini diukur dulu ini berapa senti ini. Suruh Pak Mukti ini ngukurnya besok. Bisa sekalian, inilah papan kegiatan ya. Dengan uang sebanyak 63.800.000. Bisa dibangun 900 meter jalan dengan lebar 90. 90. Saking semangatnya. Lebarnya 3 meter, tingginya 15 cm pemirsa sekalian. Ya. Dan ini betul-betul murni dikerjakan oleh warga masyarakat. Nih jalannya. Coba Pak Mukti ini diukur dulu ini berapa senti ini. Suruh Pak Mukti ini ngukurnya besok. 90. Ini pemirsa sekalian, alat ini yang membantu dalam rangka membangun jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Oke. 90. Ini pemirsa sekalian, alat ini yang membantu dalam rangka membangun jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini. Oke. Nah, pemirsa sekalian, untuk lebih lanjut itu bisa membeli alat ini ya. Ini setelah selesai dicuci bersih, disimpan dan diamankan. Sehingga tidak jadi pertanyaan oleh Ibu BPD ini, dikemanakan molen ini. Takutnya molen ini nanti Pak Kades beli pisang dijadikan molen. Nah, Pak BPD ya, pemirsa sekalian, sungguh sangat terkesan ya. Memang betul-betul desa ini kebersamaan maksud kami. Untuk kebaikan dalam rangka melayani kesejahteraan masyarakat. Kita lihat hari ini hampir semua anggota BPD lengkap, Pak lengkap bersama Pak Kades, bersama perangkat, ada kadus, ada RT lengkap semua. Dalam rangka melihat potensi desa. Pemirsa sekalian, kalau berbicara sempurna, itu miliknya Allah. Memang kita ketahui masih banyak di desa ini butuh sentuhan. Jadi, kalaulah kita bisa membantu, baik secara pikiran, ataupun secara informasi, alangkah baiknya kita membantu saudara-saudara kita yang ada di desa SP5 ini. Untuk SP3, lupa terus, dikarenakan SP5 itu kita selalu terkenang. Bisa sekalian, SP3 ini memang kalau kita lihat dan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, masih ada 70% jalan-jalan di sini tanah. Kita ketahui, suksesnya suatu pemerintahan tentu masyarakat tidak banyak yang diinginkan, yaitu fasilitas jalan. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya namanya berulang-ulang kali saya katakan, air ini adalah sumber kehidupan. Ya, jadi melalui program desa, Pak BPD ini tahun berapa ini Pak? 2024 pemerintah desa melalui program dana desa mengadakan pipanisasi. Kita lihat nih, bisa sekalian. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya namanya berulang-ulang kali saya katakan, air ini adalah sumber kehidupan. Ya, jadi melalui program desa, Pak BPD ini tahun berapa ini Pak? 2024 pemerintah desa melalui program dana desa mengadakan pipanisasi. Kita lihat nih, bisa sekalian.
Yang hitam-hitam ini Pak ya. Yang ini Pak Yang Indo. Kayak mana Pak? dari UPR tuh. Terus kalian. Ini. Terus kalian dibangunlah Pamsimas ya. ABT nih. Oh ABT, APBD. ABT. APBD Kabupaten. Dibangun ini ada 2 unit Pak ya. 2 unit betul-betul pemerintah Kabupaten Oku, tentu semuanya berkat usulan dari Kades dan BPD. Akhirnya dibangun 2 unit Pamsimas yang saat ini ratusan rumah penduduk yang ada di SP3 ini menikmati air bersihnya. Bisa sekalian, pada tahun 2024 pemerintah desa ini mengalokasikan anggaran untuk pembelian pipa-pipa ini, bisa sekalian. Nah, akhirnya sampai juga ke rumah-rumah penduduk. Akhirnya pemirsa sekalian, sampai juga ke rumah-rumah penduduk dengan air yang begitu jernih dan bersih. Bisa sekalian, ini betul-betul pemerintah peduli dengan warga masyarakatnya. Oke, bisa sekalian, inilah airnya bening, bersih, sehingga bisa memberikan kehidupan bagi masyarakat. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Buang selangnya. Akhirnya sampai juga ke rumah-rumah penduduk. Ya, ini sumber kehidupan. Ada sapi, ada Pamsimas. Kalian masih di tahun 2025. Pembangunan plat Dakar. Kita nggak nanya ini Pak. Yang penting jalan ini bagus, ya. Masih hangat. Sekalian. Ada berapa unit ini? Pembangunan Plat Dakar tahun 2023. Sekalian, inilah kondisinya. Masih tetap yang mana 2000 dibangun lagi di seberangnya. Pemirsa sekalian, masih dalam suasana draft langkah pembangunan. Kalau tadi ada jalan desa yang dibangun sepanjang 90 meter. Yang satu ini 120 meter dibangun dengan lebar 3 meter dengan ketebalan 2 cm. Sekalian, inilah kondisi jalannya. Kita lihat bangunan pada tahun 2025 ini, bisa sekalian, sungguh betul-betul desa ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Masih kita ingatkan kembali, dikarenakan desa ini sangat sulit untuk jalan-jalan, dan tadi sudah disampaikan oleh kepala desa, ada 70% jalan di desa ini masih jalan tanah merah. Pemerintah desa SP5 ini, SP3
lagi-lagi SP5. Ada apa? Pemerintah SP3 ini dalam draft langkah pembangunan pada tahun 2025. Pak BPD, tadi kita lihat jalan sepanjang 90 meter. Ya, Di tahun 2025. Ini 120 meter dibangun. Berarti pemirsa sekalian, kita ketahui desa ini betul-betul membangun untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya sekalian, banyak lagi yang sudah dibangun oleh desa ini Pak. Ada sumur bor yang belum kita jumpai. Nanti kita lihat. Belum lagi untuk ketahanan pangan yang mana sapi-sapi tersebut belum pulang kandang. Seolah nanti kita tunggu. Kita lihat ada puluhan sapi di desa SP3 ini. Baik pemirsa sekalian, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Aku mau tanya, enggak sini. Ini anak siapa? Anak saya, Pak. Bu, waktu ibu hamil, sering periksa kan? Di desa. Dapat apa saja dari desa? Dikasih apa waktu hamil? Apa? Makanan tambahan nasi, buah-buahan. Lengkap lah. Lengkap. Sekarang ini, cowok ya? Ini baru 2 kali kok posyandu. Posyandu. Bu, terkadang ibu-ibu muda ini suka lalai. Ini aku setiap bulan ya. Jangan sampai sudah 10 bulan lalai. Boy, kau gemoy, cakep lagi sama seperti aku. Ya, tapi yang lebih mempesona yang gendongnya ini. Jadi posyandu setiap bulan. Untuk bayinya dikasih apa? Kasih bubur. Ada susu tambahan? Enggak ada. Cuman bubur. Tiap bulan dikasih oleh pemerintah desa. Baik pemirsa sekalian, ini salah satu pernyataan warga ya yang tidak kita setting di saat temunya saja. Berarti selain dalam langkah pembangunan masuk kami di desa SP3 ini yang pasti di dunia kesehatan terutama melalui PKK dan tentu nanti akan kabulasi sehingga kita khawatirkan jangan sampai anak-anak kita terkena stunting. Sehingga pemerintah desa SP3 ini mulai dari ibu hamil sudah mendapat makan tambahan waktu itu ya. Berapa bulan Bu, ingat nggak? Lupa. Iya, baik, kita harapkan ibu muda ini sehat, bayinya sehat, termasuk ini tantenya ya? Iya. Tantenya itu. Mana? Ada bapaknya. Apa kerja bapaknya? Panen. Panen apa, Bu? Oh, panen sawit. Anaknya apa kerjanya? Oh, masih sekolah. Sekolah di mana, Dek? SMA. SMA mana? SMA 7 Peninjauan. Oh, SMA 7 Peninjauan. Kelas berapa? Kelas 2. Yang rajin ya? Jangan dulu pacaran loh. Masih SMA ya. Sekalian kalau udah melihat seperti ini, rasanya nggak mungkin kita kelaparan. Ini berapa rumah ini Om? Satu? Nah, bagi deh. Oh bagi ya. Kalau satu rumah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kali 12.000 paling murah. Kali 12.000 dikali 70 lebih ini. Ya. Kalau satu rumah. Bukan main pemirsa sekalian. Belum ini Pak, ini siang. Bukan main ini. Ya di tempat seperti airnya sejernih ini. Ketahanan pangan ya. Ini sudah ada hasilnya. Sudah anaknya ini. Sudah ada anak. Sapinya betul-betul sehat dan gemuk-gemuk.
Hei. Ketahanan pangan ya. Ini sudah ada hasilnya. Oh, sudah anaknya ini. Sudah ada anak. 2023. Tahun 2023 yang kedua, Pak Iya. Tahun kedua yang 10 ekor. Ekor. Iya, yang pertama. Sekalian kalau sudah seperti ini pasti senang, ya. Sudah ada anaknya. Sapinya gemuk. Tuh. Sudah ada anaknya, berarti sudah berhasil dalam kurun waktu 23. Ini 23, Pak ya. 23, 24, sekarang 25 jalan. Sudah ada anaknya. Bisa sekalian, kalaulah, jinak ya. Kalaulah kita memelihara, diurus, inilah. Tentu apa yang dilakukan kebersamaan pemerintah dan masyarakat pasti akan menjadi baik semua. Baik pemirsa sekalian, nanti kita lihat lagi sapi-sapi yang lainnya. Pak BPD, sini. Ini waktu menunjukkan pukul hampir malam. Baik pemirsa sekalian, untuk mendidik anak-anak yang mana kita ketahui bersama generasi penerus agama Allah ini, generasi penerus bangsa, estafet pembangunan di segala bidang. Akhirnya pemerintah konsen dan sangat peduli membangun gedung yang sangat megah ini, Taman Pendidikan Al-Quran Desa SP3. Kita harapkan dari tempat ini akan lahir anak-anak tapis Al-Quran, anak-anak yang membanggakan sehingga berdiri tegaknya ilmu agama ini. Pemirsa sekalian, kita coba tanya Pak Kades, ini dibangun tahun berapa Pak gedung semegah ini Pak? Ini di tahun 2021 dan 2022. Jadi 21 dan 22 Pak Berarti 2 tahun anggaran Ya, Pak Alhamdulillah pemirsa sekalian, bangunan megah ini mulai dibangun pada tahun 2001 dan 2022. Sampai saat ini pada tahun 2025 kita lihat fasilitasnya lengkap dalam rangka untuk mendidik ya anak-anak usia dini, anak-anak akan cinta Al-Quran. Sesuai dengan gedung ini yang dibangun yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Bisa sekalian, kita ketahui bersama sejak dini anak-anak menjadi kewajiban kita orang tua, kewajiban pemerintah untuk mendidik dan sehingga anak-anak tersebut cinta dengan Al-Quran. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Pemirsa sekalian, lagi-lagi kita ketahui pemerintah desa SP3 ini betul-betul memikirkan pembangunan di berbagai bidang. Ya, sehingga dibangunlah siring pasangan untuk memperlancarkan selain limbah dari rumah ke rumah juga untuk menjaga kesehatan. Ini begitu panjang siring ini dibangun pemirsa sekalian. Kami sampai sore ini masih melihat potensi desa ini. Betul-betul desa ini desa yang potensi dalam pembangunan. Pemirsa sekalian, betul-betul ya. Betul-betul ini surganya sapi. Mengapa saya katakan surganya sapi? Dikarenakan ini sapi-sapi ketahanan pangan. Om, lihat sini Om. Pemirsa, ini gembalanya nih. Kalau sudah sapi kayak gini, aku ingin jadi gembala. Siapa Om namanya Om? Erwin. Berapa ekor Om melihara sapi ini? 3. Ini tiga orang apa Om sendiri? Saya sendiri, kan lemparan dari kawan yang di kelompok pertama. Ini sapi tahun berapa ini Om? Ingat gak? Yang ini tahun 2022. Yang sebelah sana? 2022, yang tengah ini 2023. Wih, sehat ya. 2023. Bisa sekalian ada 11 ekor sapi di sini. Ya. Ini sudah anak-anak semua. Hey, Pi.
Dan juga pemirsa sekalian, ini yang gendut nih. Oh, bukan main. Ya. Pemirsa sekalian, kalau melihat seperti ini, memang betul-betul desa ini desa potensi. Dari 30 sapi sudah 50 lebih. Tapi sangat disayangkan pemirsa sekalian, dikarenakan waktu jua yang memisahkan kita. Ingin kita melihat lebih jauh, tapi waktulah yang membatasi kita. Sampai saat ini sudah hampir tutup hari ini. Matahari sudah hampir terbenam. Kita masih melihat desa-desa potensi. Mengapa? Dikarenakan jarak dari kota Batu Raja ke desa ini cukup lumayan jauh. Baik pemirsa sekalian, kalaulah dipelihara dengan baik, dengan tangan-tangan dingin, insya Allah apa yang diusahakan ini tentu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kami bersama di SP3 Kecamatan Peninjauan, tentunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Baik pemirsa sekalian, seiring dengan derap langkah pembangunan kembali dan lagi-lagi pemerintah SP3 ini, pemerintah desa maksud kami, desa SP3 ini membangun sanitasi ya untuk melengkapi ataupun bangun siring rumah tangga tak tanggung-tanggung sepanjang 150 meter pemirsa sekalian dengan 2 cm sampai, dan juga Pak dibangun menggunakan dana tahun 2024. Ya sekalian, dikerjakan secara swakelola dan dikerjakan oleh masyarakat yang ada di desa SP3 ini. Baik pemirsa sekalian, kita lihat bentuk siringnya. Itu, apa nak jalan? Ini pemirsa sekalian, siring-siringnya. Ya. Kita tanya ini sama Pak Kadus ya nih. Ya, Ini siring dibangun tahun berapa nih? 2024 2024 sepanjang 76 meter. 76. Yang itu kan 150. Ya. Yang ini kelanjutannya di mana itu? Itu di depan, Pak. Oh di depan, bisa sekalian. Di sini yang 70, Sampai sini, Pak. ya sampai ini terus ke sana, Terus ke sana sampai ke depan, Pak. sampai ke depan sehingga Semuanya 100. Terus, Ya. Nah kalau sumur bor di mana? Bisa sekalian kita lihat ada juga pembangunan sumur bornya. Mengapa kita ketahui memang di sini boleh dikatakan agak kesulitan ya akan air bersih. Jadi akhirnya pemerintah desa sepakat untuk membangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa sekalian, inilah sumur bor yang dibangun oleh pemerintah desa. Ini dibangun pada tahun 2020 ya. Tancap gas, kita ketahui 20 itu ada Covid. Tapi demi kebutuhan masyarakat, akhirnya pemerintah, bukan lain, kalau sudah bicara air sumber kehidupan ini buktinya pemirsa sekalian. Air ini mengalir ke rumah-rumah penduduk. Ya. Mengalir ke rumah-rumah penduduk. Di sini begitu banyak penduduk ataupun warga yang memanfaatkan air bersih ini pemirsa sekalian. Hampir 24 jam tidak pernah padam. Akhirnya ini apa di bawah ini Om? Ini manfaat warga, Pak, dibuat untuk ini kolam. Kolam ikan. Tapi ikannya pasti bukan ikan lele kan? Ikan gurami. Ini pemirsa sekalian, akhirnya seiring dengan kebutuhan warga dibangunlah sumur bor ini yang ada di SP3 Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya sekalian, kita harapkan dengan dibangunnya sumur bor ini tentu masyarakat yang ada di lingkungan ini dapat memanfaatkan air yang sangat bening dan bersih ini. Baik digunakan untuk mandi, kebutuhan mandi maksud kami, mencuci, dan air minum. So sekalian, memang betul-betul desa dan pemerintah desa maksud kami bersama-sama BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda
bersatu padu menyatakan sikap selangkah untuk maju di desa SP3 ini. Ikuti Deteksi TV. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama Pak Kepala Desa Al-Azhari ini semenjak tahun 2019 dilantik ya, tancap gas. Dikarenakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita ketahui bersama yang namanya desa SP3 ini membutuhkan akan. Bisa sekalian, pada tahun 2019 Kepala Desa Al-Azhari ini dilantik, tancap gas membangun untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya dibangun jalan sepanjang 100 meter ini. Lebar 3 meter. Jadi alhamdulillah sampai hari ini jalan ini masih terawat dan dengan baik. Tentu bisa sekalian, inilah kondisi jalannya. Ini santan menancur, Kak. Ya. Santan sawit lewat sini. Tapi kan ini kalau tidak baik pasti tambah hancur. Dikarenakan jalan ini mulai dibangun 2019 dan banyak mobil-mobil betonase berat juga, yaitu mengangkut-angkut kelapa sawit sampai saat ini. Baik pemirsa sekalian, bersama kami dari SP3 Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentu bersama Deteksi TV. Oh pemirsa sekalian, membangun mendengar suara aspirasi masyarakat. Jadi Kepala Desa SP3 ini betul-betul membangun sesuai dengan keinginan apa yang dibutuhkan oleh warganya. Tentu tidak terlepas dari musyawarah dan mufakat dari berbagai elemen yang ada di desa SP3 ini. Dibangunlah sumur bor dan airnya mengalir ke rumah penduduk masing-masing. Sehingga untuk kebutuhan akan air teratasi di SP3 ini. Ikuti kami selanjutnya. Pemirsa sekalian, kita ketahui yang namanya keamanan lingkungan tentu perlu dijaga. Akhirnya pemerintah desa membangun pos kamling. Ada berapa unit pos kamling yang dibangun? Pemirsa sekalian, akhirnya pemerintah membangun pos kamling. Kita ketahui saat ini lagi digalak-galakan ya, sistem keamanan lingkungan. Wow, bukan main ini. Ya, pakai keramik. Kalau saya pasti senang jaga malam di sini. Mengapa? Dikarenakan SP3 ini cukup baik ya. Ada posnya dan juga sungguh posnya yang sangat nyaman. Dibangun ada 6 unit di desa SP3 ini. Pemirsa sekalian, inilah yang namanya 3 langkah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan masyarakat. Akhirnya pemerintah desa bersama Ketahanan pangan desa SP3.
3 tahun 2019. Bangunan pos kamling tetap di Dusun 5. Pembelian sound system. Tahun anggaran 2025. Pos kamling Dusun 2. Lantai keramik. Tahun 2019 juga bangunan jalan lingkar terbeton Dusun 3. Jalan lingkar terbeton Dusun 3 dan desa tahun 2019. Pembangunan jalan pemukiman terbeton Dusun 2 Blok C. Lintasan mobil sawit. Kandang sapi, ketahanan pangan. Bangun siring limbah rumah tangga tahun 2025 di Dusun 3 dengan panjang 75 meter.